Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Teman-teman sekalian, ashab Majelis Bahrul Maghfirah, WAG Bahrul Majelis Ta'lim Bahrul Maghfirah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah semoga tetap kita diberi nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan. Kita diberi nikmat kesempatan belajar agamanya Allah, belajar ilmu agama kapanpun, dimanapun kita berada. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kehariban baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam jahili menuju alam yang ilmi, yakni Islam wal iman. Nah, teman-teman sekalian, ashab rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita kitab Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain. Amma ba'du, karena kemarin kita selama ba'du. Amma ba'du ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami fahadhihi risalatun muhimmatun rattabtuha ala arba'ati fusulin wa khatimatin. Kata beliau, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fahadhihi, mau kau tahu iki, artinya ini al-hadir fid ini yang akan kita kaji ini, yang akan kita tulis ini, yang kita akan terangkan ini maksudnya merupakan risalatun kitabun shaghirun jiddan. Risalah itu ungkapan ingin mengatakan kalau bahasanya risalah itu berarti kitabnya kecil. Nah, makanya dikatakan risalah. Kalau kitabun itu tebal. Tapi kalau risalatun itu kitabnya kecil. Makanya Syekh Banten mengatakan kitabun, kitab sogirun yang kecil, jiddan sekali. Jadi kitab sangat kecil sekali, mungkin sangat tipis sekali. Tapi kata beliau muhimmatun, meskipun ini kitabnya kecil, tapi muhimmatun sangat penting. Muhzinatun lil qulubi, yang membuat hati gelisah. Maksudnya beliau agak-agak mungkin mikir kayak apa nih caranya mensyarahkan ini begitu. Ini bahasa halus sih sebenarnya, bahasa ungkapan-ungkapan merendahkan diri beliau. Padahal beliau orang yang beliau sekali berulama Sultanul Ulama Hijaz yang gak ada apa-apanya mensyarahi kitab ini kan gitu. Cuman ya ada ungkapan-ungkapan tidak menunjukkan dia orang yang sangat alim, sangat pintar, sehingga bahasanya muhzinatun lil qulub. Meskipun kecil kitab ini penting tapi agak menyusahkan hati, membuat hati gelisah. Gimana caranya mensyarahnya begitu maksudnya ya. Rattabtuha ay hadhihi maksumatun ala arba'ati fusulin, yang mana kata pengarang aku karang kitab ini, aku susun di mana kitab ini terbagi 4 bagian, 4 pasal atau 4 bagian, dan wa khatimatun, dan penutup, pungkasan. Khotimah itu apa? Pungkasan itu isinya apa? Khotimah itu wahiyya ma tuzkaru li ifadati ma yata'allaqu bil maksudi. Penjelasan yang di sini hal yang disebut untuk menjelaskan hal-hal yang terkait dengan tujuan menulis kitab ini. Begitu maksudnya. Artinya ya gambarannya ya semacam kayak konklusi lah bahasanya anak pesantren itu. Kesimpulan. Jadi khotimah ini pungkasan, penutup atau kesimpulan dari apa yang disampaikan dari sebelum-sebelumnya. Jadi dari keempat pasal itu ada 4 pasal dan 1 penutup atau kesimpulan. Gampangnya begitu. Wa ka'anna dzalika ta'alluqul lahiq bisabiq. Jadi ada hubungannya. Jadi antara ta'alluqul lahiq bisabiq yang belakangan ini juga berkaitan dengan yang depan begitu. Wa huwa ta'alluq min haitsu takmil. Artinya hubungan bagaimana? Maksudnya itu penutup ini adalah salah satu penyempurna wa ziyadatut taudi, dan tambahan penjelasan mengenai apa yang sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya. Al-faslul awwalu, adapun pasal yang pertama,
fi bayani huquqiz zaujatil wajibati 'ala zauji, yaitu pasal pertama menjelaskan tentang hak-hak bebojoan atau hak-hak suami istri, hak-hak pernikahan. Al-wajibati yang wajib 'ala zauji kepada suami. Jadi ada hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Wahia, apa itu? Wahia, adapun hak yang menjadi kewajiban suami terhadap istrinya, husnul ashrat, husnul asaroti, husnul usroti, yaitu bagusi serawungan, ya pergauli dengan baik. Maksudnya gitu ya, kita bergaul dengan baiklah dengan istri. Wa mu'natuz zaujati, dan ngeragati bojo, lan ragati bojo. Artinya bagaimana? Ya biaya-biaya yang ditimbulkan dari untuk memenuhi kebutuhan istri juga wajib dipenuhi. Jangan cuma digauli saja, tapi kebutuhan-kebutuhannya juga jangan lupa wajib dipenuhi. Apa? Ya makan, ya pakaian, ya juga untuk merias dirinya, bedak, skincare, hand body, parfum, itu semua harus dipenuhi oleh suami. Apalagi sekarang zaman modern begini. Jadi kalau nggak pakai skincare itu kayak gimana begitu. Jadi ya skincare-nya istri juga menjadi kewajiban suami, sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi kebiasaan begitu. Ya nggak apa-apa, yang penting si istri tahu aja, jangan cari yang mahal-mahal lah. Bolehlah bersolek diri untuk suami. Kalau suami mampu ya carikan yang mahal, yang nggak mampu yang standar Anda, yang penting bisa dia bersolek diri. Wa mahruha, dan juga mas kawin. Jadi mas kawin itu menjadi kewajiban suami. Ketika akad nikah langsung diberikan. Mas kawin itu bisa halan atau muajjalan, bisa kontan atau dicicil atau diutang, bisa. Tapi kasusnya nanti kalau kalau ngutang nggak belum dibayar, terus istri nggak mau ngelayani, ya jangan disalahkan istri. Kenapa? Karena masih punya kewajiban, yaitu maharnya belum dikasihkan. Karena mahar itu menjadi haknya istri yang harus dipenuhi oleh suami. Kayak ada kasus itu, Santi sama suaminya. Santi sudah dinikahi tapi maharnya nggak dikasih. Ya terus diajak tidur nggak mau, nolak, nggak mau ngelayani. Ya jangan disalahkan juga. Kenapa? Karena kewajiban dia nggak dipenuhi begitu. Bahkan bagaimana kasusnya Santi itu? Ya Santi boleh mengajukan cerai kepada Pak Hakim, atau ada teman-teman itu di grup Tanya Jawab Fikih itu mengatakan boleh hulu. Meskipun sebenarnya kalau masalah iksar masalah mahar, nggak mampu bayar mahar, itu bukan ke hulu arahnya, tapi ke arah mengajukan cerai tanpa ada iwad. Tapi ya mungkin iwad nggak apa juga. Ada mengatakan boleh, karena hulu itu tanpa nggak harus ada alasan, boleh-boleh saja. Ketika aku udah nggak suka, daripada kita selalu berdosa nggak ngelayani suami, ya mendingan kita ngajukan hulu. Ya itu alasannya. Jadi mahar itu teman-teman ya menjadi kewajiban suami, mahar itu. Terus apalagi menjadi kewajiban suami? Wal qasmu, menggilir. Jadi kalau suami istrinya satu, ya semua waktu itu untuk istrinya. Tapi kalau istrinya dua, ya gantian. Jangan istrinya yang pertama terus, istri yang kedua juga dikasih waktu. Punya 3 atau punya 4, ya harus gantian. Sehari di sini, sehari di Fatimah, sehari lagi di Maisaro, sehari lagi di Umamah, sehari lagi di Faiza. Begitu gantian, jangan semuanya di Fatimah semuanya. Dia diganti khas kosam, karena itu menggilir itu kewajiban daripada suami. Bahkan kalau suami itu kerjanya pagi, yang malam digilirnya. Kalau kerja malam ya pagi gilirnya.